Baraya, coba perhatikan kedua video berikut. Menurut Baraya, lebih baik video yang mana? Yang ini atau yang ini? Coba perhatikan baik-baik, jangan cuma pakai mata telanjang, tapi juga pakai mata hati. Sekali lagi yuk, kita perhatikan bersama-sama dan jawab dengan hati nurani, lebih baik video yang mana? Yang ini atau yang ini? Jika sudah, simpan jawaban Baraya baik-baik, karena beberapa waktu lalu muncul kembali video yang beredar tentang pelaporan dari seorang pria yang mengaku sebagai orang tua siswa dari Jawa Barat kepada Komnas HAM terkait kebijakan KDM mendidik anak remaja yang memiliki masalah khusus di Kodik TNI dengan pendidikan semi militer. Mengadukan Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi terkait dengan kebijakan beliau yang memasukkan siswa dengan permasalahan perilaku, ya. Kalau bahasa beliau yang nakal akan dimasukkan ke barak dan dididik oleh militer. Hal ini tentu saja sangat disesalkan karena beberapa waktu lalu KDM sudah bertemu dengan Komnas HAM dan Komnas HAM overall mendukung sepenuhnya kebijakan KDM. Siapa tahu kalau Jawa Barat sukses, maka sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian HAM akan menyampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk mengeluarkan peraturan supaya bisa jadikan model ini bisa dilaksanakan secara masif. Sebenarnya bolehkah mendidik anak remaja dengan konsep semi militer? Lalu secara umum apakah ada hak-hak anak yang dilanggar jika anak dididik dengan konsep semi militer? Kemudian adakah sekolah resmi setingkat SMP atau SMA yang menerapkan pola didik semi militer? Jika ada, berapa biaya yang harus dikeluarkan jika ingin anak disekolahkan di sekolah khusus yang menerapkan pendidikan semi militer? Dan terakhir, kira-kira apa untungnya jika remaja disekolahkan di sekolah yang menerapkan pendidikan semi militer? Seduh kopi kalian, ambil posisi duduk yang enak, kita bahas sampai tuntas. Intro. Konsep semi militer dari perspektif orang tua dan secara umum tentu saja boleh. Apalagi jika orang tua berkehendak agar anaknya memiliki kedisiplinan yang tinggi. Logikanya, orang tua mana yang tidak senang melihat anaknya dilatih kedisiplinan, bahkan beberapa orang tua rela mengeluarkan biaya yang tidak sedikit agar anaknya dididik di sekolah dengan program semi militer. Kita biasa mengenalnya dengan istilah SMA Taruna. Nanti akan saya spill di akhir video berapa total biaya jika sengaja menyekolahkan anak di SMP atau SMA Taruna. Kekhawatiran terjadinya pelanggaran hak anak tentu saja ada. Namun, kita tidak boleh overthinking. TNI sudah pasti memiliki kurikulum khusus yang sudah teruji dan terstruktur dalam mendidik anak remaja, terutama dalam bidang kedisiplinan. Dalam hal ini, remaja yang dididik oleh TNI adalah remaja yang memiliki kebiasaan tidak baik dan cenderung buruk. Bahkan sangat dekat dengan perbuatan kriminal, sehingga penanganan awal dengan dididik oleh TNI sudah sangat tepat. Jika ada pendapat lain yang mengatakan jika bukan seperti itu konsepnya, harusnya lebih ke pendekatan pendidikan karakter dan bakat. Justru sebenarnya mereka ditreatment dengan cara begini karena masih ada hal fundamental dan sangat mendasar yang tidak didapati dari mereka, yakni disiplin dan mematuhi orang tua serta guru di sekolah. Analoginya seperti jika ingin memasukkan anak ke ruang kelas yang bersih, maka kaki anak juga harus bersih. Jika masih ada lumpur-lumpur, itu wajib dibuang dan dibersihkan dahulu agar tidak malah mengotori ruang kelas. Pendidikan dengan pendekatan karakter dan bakat berada di next step setelah semua bersih. Percayalah, langkah tersebut pasti akan ditempuh. Kami mencoba mencari tahu secara mendalam tentang seberapa banyak korban kekerasan saat anak dididik dengan cara semi militer. Dan kami menemukan satu berita rilisan Kompas tahun 2019 jika ada satu korban di salah satu SMA Taruna. Namun itu bukan disebabkan oleh pelatihan, melainkan pada saat masa orientasi dan dilakukan oleh senior kakak kelas terhadap junior adik kelas. Tak banyak portal berita yang menyajikan pemberitaan terkait hal itu. Ya kemungkinan memang tidak ada kasusnya. Namun hal ini pun wajib menjadi acuan mendasar agar pengawasan terhadap siswa yang dididik dengan semi militer tetap harus dijaga keselamatan para peserta didik. Maka kesimpulannya adalah selama proses pendidikannya diawasi secara seksama oleh pihak TNI yang dalam hal ini menjadi mentor utama dan juga orang tua serta pemerintah, kami rasa hal tersebut sangat bisa diantisipasi.
Dan tentu saja semua balik lagi atas izin orang tua. Sebandel apapun anak atau mungkin kenakalannya sudah bisa dikategorikan mendekati kriminal, apabila orang tua tidak setuju, maka hal tersebut secara otomatis tidak bisa dilaksanakan. Tapi perlu dicatat, jika sampai anak melakukan kegiatan negatif, orang tua harus ikut mempertanggungjawabkan perbuatan anaknya. Dan perlu diingat, jika tema pendidikan ini bersifat alternatif dan opsional, karena kemutlakannya berada pada pihak orang tua. Maka secara otomatis hal ini tidak berlaku jika siswa atau anak secara kondusif tidak memiliki permasalahan. Jadi kalau tidak memiliki permasalahan, dan jika pun terindikasi, maka apabila orang tua tidak memberikan izin, hal ini pun tidak bisa dilakukan. Meskipun anak secara nyata terbukti melakukan salah satu maupun beberapa hal yang disebutkan dalam surat edaran Gubernur Jawa Barat tersebut. Tentu saja ada, banyak sekali sekolah SLTP maupun SLTA yang menerapkan pola pendidikan seperti itu. Sekolah dengan metode didik demikian biasanya disebut SMP atau SMA Taruna. Di Indonesia ada beberapa nama SMP dan SMA Taruna yang cukup terkenal, seperti SMA Negeri 3 Taruna Angkasa, Madiun, Jawa Timur, SMA Negeri 10 Taruna Nala, Jawa Timur, Malang, Jawa Timur, SMA Negeri 5 Taruna Brawijaya, Kediri, Jawa Timur, SMA Taruna Dr. Anda Zulaiha, Probolinggo, Jawa Timur, SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Banyuwangi, Jawa Timur, SMAS Intensif Taruna Pembangunan Surabaya, Jawa Timur, SMA Negeri 1 Taruna Madani Pasuruan, Jawa Timur, SMA Taruna Nusantara Magelang, Jawa Tengah, SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring Muntilan, Magelang, Jawa Tengah, SMA Pradita Dirgantara Boyolali, Jawa Tengah, dan masih banyak lagi sekolah taruna yang lainnya. Kalian bisa cari sendiri informasinya via Google. Setidaknya ada 6 keunggulan yang diberikan oleh sekolah taruna dengan metode pendidikan semi-militer, yakni 1. Disiplin dan pembentukan karakter yang kuat, kurikulum keren dan akademik berkualitas, fasilitas super lengkap, pengembangan jiwa kepemimpinan, budaya kekeluargaan dan solidaritas, serta prestasi yang segudang. Dan perlu diketahui, untuk masuk ke sekolah taruna ini tidaklah mudah dan biayanya sangat mahal. Lantas, berapa sih kira-kira biaya untuk sekolah di SMA Taruna ini? Kategori pendidikan semi-militer ini sebenarnya sangat istimewa. Kenapa? Karena kita bisa cek bersama dari segi biaya yang harus dikeluarkan oleh orang tua agar anaknya bisa bersekolah di sekolah taruna yang notabene menggunakan metode pendidikan semi-militer, di mana hal itu sama dengan yang dilakukan oleh KDM. Kita bisa lihat sendiri jika untuk pendaftaran saja itu membutuhkan dana 50 juta rupiah sebagai uang pangkal. Lalu SPP-nya itu 5 juta setiap bulan. Itu jika menggunakan jalur iuran sekolah. Apabila kita menggunakan jalur kontribusi khusus, selain uang pangkal dan SPP yang nominalnya sama, maka kita harus keluarin biaya senilai 125 juta rupiah sebagai uang kontribusi khusus. Mahal banget kan? Dengan data ini, maka wajar jika kita merasa heran dengan masih adanya pihak-pihak yang menganulir, bahkan sampai melaporkan kebijakan KDM ini kepada Komnas HAM. Ini seolah ingin dikasih hadiah, bukannya nerima dan berterima kasih, tapi malah mukul orang yang ngasih hadiah. Bukan tanpa alasan kita bisa bayangkan seberapa besar dana yang harus digelontorkan oleh KDM sebagai Gubernur Jawa Barat untuk merealisasikan kebijakan ini. Dan ternyata KDM harus mengeluarkan anggaran sebesar 6 miliar rupiah demi pendidikan generasi muda yang lebih baik. Mungkin yang terlintas di benak para penentang kebijakan ini adalah manakala anak dididik dengan metode semi-militer, anak akan jadi lebih ganas, lebih keras, lebih sulit dikendalikan. Padahal kita bisa lihat beberapa tokoh terkenal di negara kita, dulunya mereka dididik di SMA Taruna yang menerapkan metode pendidikan semi-militer. 5 alumni SMA Taruna Nusantara di Kabinet Merah Putih. 1. Teddy Indrawijaya, merupakan alumni SMA Taruna Nusantara, yang lulus pada tahun 2007, menjadi Sekretaris Kabinet. 2. Sugiono, merupakan alumni SMA Taruna Nusantara, yang lulus pada tahun 1997, menjadi Menteri Luar Negeri. 3. Agus Harimurti Yudhoyono, merupakan alumni SMA Taruna Nusantara, yang lulus pada tahun 1997, menjadi Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. 4. Prasetyo Hadi, merupakan alumni SMA Taruna Nusantara, yang lulus pada tahun 1998, menjadi Menteri Sekretaris Negara.
5. Sudaryono, merupakan alumni SMA Taruna Nusantara, yang lulus pada tahun 2003, menjadi Wakil Menteri Pertanian. Pendidikan dengan pola semi-militer sudah terbukti akan menghasilkan SDM yang disiplin, mandiri, dan solid. Jadi bukan cuma soal baris berbaris atau latihan-latihan fisik saja. Kita harus setuju apabila dari sisi ini, anak-anak muda sudah checklist, secara otomatis dia akan disiplin dalam belajar hal-hal lain sesuai dengan minat dan bakatnya. Dan ini tentu saja menjadi harapan kita semua sebagai elemen anak bangsa, sudah sepatutnya kita saling dukung dan support terkait perbaikan SDM kita, terutama dari sektor generasi muda. Bukanlah hal yang mudah bagi pemimpin untuk mengambil sebuah kebijakan. Apalagi jika hal tersebut sudah pasti harus menyiapkan sejumlah anggaran yang tidak sedikit. Dalam hal ini, KDM hanya butuh dukungan. Kalaupun tidak bisa bantu dana, minimal bantu doa. Kalaupun nggak bisa bantu tenaga, setidaknya jangan memframing negatif. Seandainya belum bisa bantu secara langsung, minimal jangan memecah sudut pandang publik yang mungkin belum paham dengan program yang sedang dijalankan oleh KDM ini. Secara de facto, hal ini adalah kebijakan KDM dan sudah running. Alangkah bijaksananya, kita semua ikuti perkembangan anak-anak ini, baik secara langsung ataupun melalui transparansi media di kanal YouTube milik KDM sendiri. Bapak Aing KDM adalah sosok pemimpin yang arif dan bijaksana. Apabila ada sesuatu yang menurut kita kurang tepat, sebaiknya disampaikan secara langsung dan terbuka. Tentu dengan alasan-alasan yang kredibel. Undang-Undang Perlindungan Anak dibuat untuk melindungi anak dari eksploitasi anak, predator anak, perundungan, dan hal-hal lain yang mampu menciderai baik fisik maupun mental anak-anak. Negara hadir dengan membuat regulasi dengan kekuatan hukum tetap agar kejadian-kejadian tadi bisa diminimalisir. Maka alangkah bijaksananya jika regulasi tersebut tidak dipelintir dan dipaksakan dengan seolah-olah pendidikan semi-militer ini menciderai hak anak. Semoga informasi yang kami sampaikan bisa menambah wawasan kita semua. Kami mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian maupun data dalam video ini. Terima kasih sudah menonton sampai dengan detik ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hatur nuhun.